Usai resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan melalui media sosialnya. Menteri Koperasi 2024-2025 Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta maaf terkait fotonya bermain domino bersama tersangka pembalak liar Aziz Welang. Raja Juli mengaku hanya bermain 2 kali dan tidak kenal dengan Aziz Welang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Pemirsa, langkah TNI yang akan melaporkan dugaan pidana aktivis media sosial Ferry Irwandi terbentung perundang-undangan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, laporan hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan saksi ber-TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik terhadap institusi atau terhadap perorangan institusi. Yang banyak ikuti aja institusi. Sebelumnya Dansasi ber-TNI Brigjen Juinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Saudara pemirsa, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan langkah Komandan Satuan Cyber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli cyber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas dari kewenangan TNI.
Tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu pemirsa, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan padanya oleh Komandan Satuan Cyber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan hadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Siber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindakan pidana Ferry ditemukan saat tim Siber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat Siber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Dugaan tindak pidana yang menyeret Ferry Irwandi kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam pidato perdana setelah resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa menyadari bahwa amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan yang kompleks yang dihadapi di dunia saat ini, mulai dari isu geopolitik, teknologi, hingga perubahan iklim. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan dengan lancar dan mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kemenkeu untuk bekerja sama dengannya. Ia menekankan bahwa kerjasama ini penting untuk memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menteri Keuangan yang baru sesumbar 2-3 bulan ekonomi akan pulih. Apakah memang Menteri Purbaya memiliki kemampuan mengelola fiskal dan memulihkan ekonomi dalam 3 bulan? Atau memang karena situasi pasar akan pulih secara natural? Kita akan simak pembahasannya bersama dengan pengamat ekonomi Wijayanto Samirin bersama dengan rekan kami David Silahoy dalam program Sindo Sore. Bu Sri Mulyani adalah sosok yang kredibel, yang dipercaya oleh market, baik domestik maupun internasional. Jadi mengganti beliau dalam situasi seperti saat ini dari sisi timing kurang tepat. Kenapa? Karena tahun ini dan tahun depan kita harus menerbitkan hutang baru dan melakukan refinancing hutang yang nilainya luar biasa besar. Tahun depan kira-kira 1.400 triliun atau lebih. Jadi dalam situasi seperti ini, ketika kita butuh trust,
penuh dari investor global, maka kredibilitas itu menjadi sangat penting. Jadi penggantian saat ini adalah penggantian dengan timing yang kurang tepat. Kalau mau mengganti betul dengan alasan-alasan strategik, mestinya menunggu hingga tahun 2026 berakhir. Kemudian yang lain, memang Pak Purbaya itu juga sosok yang dikenal pasar sejak beliau menjadi Chief Economist Dana Reksa kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Tetapi dalam konteks memimpin Kementerian Keuangan, kita harus bedakan memimpin Dana Reksa, memimpin LPS, dan memimpin Kementerian Keuangan itu a totally different game. Itu ibaratnya mirip pertandingan futsal dan pertandingan sepak bola lapangan. Jadi tantangannya luar biasa besar dan berbeda, sehingga ya Pak Purbaya harus lebih hati-hati, tidak boleh over confidence, tidak boleh over promise, karena ketika over confident dan over promise, trust dari pasar itu justru akan meredup. Baik, ini kalau bicara poin kedua, kayaknya dari awal kemarin tahu-tahu sudah bicara seperti sesumbar begitu ya. Itu udah bikin orang, ya, kalau saya lihat di komen-komennya masyarakat ya, netizen itu udah pada ya Pak, mendingan diem aja deh kerja dibanding ngomong nanti salah terus gitu. Tapi sebelum ke situ, kita akan bicara lagi soal yang tadi, karena rencananya akan ada refinancing ya, refinancing utang di tahun 2026 ini. Seberapa besar kita bisa mendapatkan kemudian refinancing tersebut jika memang dipimpin oleh kementerian yang baru? Chance-nya seberapa besar begitu? Jadi chance itu tetap besar, tetapi at what cost? Jadi dengan bunga berapa? Karena confidence pasar itu sangat mempengaruhi bunga, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai yang akan di refinancing, nilai yang akan diterbitkan itu juga belum fix, tergantung kinerja fiskal 2025 dan 2026. Karena ada tendensi target penerimaan tahun ini tidak akan tercapai, dan target penerimaan tahun depan itu terlalu agresif. Sepanjang pemerintah tidak berani atau tidak punya kemauan politik untuk mengerem spending, terutama untuk program-program besar, strategik, prioritas, maka defisit akan meledak, fiskal kita akan sempoyongan, dan trust itu akan mengalami penurunan. Sorry, maksud Anda meredam spending maksudnya bagaimana? Mengurangi spending, program-program besar seperti IKN ditunda dulu lah. Kemudian program seperti MBG kenapa tidak di downsize melihat situasi yang tidak memungkinkan. Belum lagi program seperti 80.000 koperasi merah putih, kemudian 3 juta rumah yang sumber pendanaannya adalah SBN. Pada saat pemerintah membutuhkan utang baru, jangan menerbitkan utang untuk kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya bisa ditunda. Satu hal lagi Mas David, yang ini perlu dicermati. Situasi tahun ini dan tahun depan apalagi, itu dunia itu tidak seindah yang kita bayangkan dari sisi pasar surat utang. Kenapa? Karena banyak negara yang tahun ini dan tahun depan itu akan mengalami defisit anggaran luar biasa. Di Eropa saja yang selama ini relatif baik-baik saja, dua raksasa ekonomi mereka, Prancis dan Jerman, itu akan menerbitkan surat utang besar-besaran tahun ini dan tahun depan karena mereka mengalami